Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Holly Peter di acara Keajaiban CTMR. Apa saja keajaiban para CTMR dan jurus-jurus apa saja yang paling mereka senangi ya. Jadi ikutin terus video ini hingga tuntas. Alhamdulillah pada pagi kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ketua Korwil dari Sikapura, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Baik, tanpa menunggu lama, teman-teman, kita dengarkan perjalanan Pak Mirdan dari mulai kenal ilmu magnet rezeki sampai jadi CTMR. Kepada Bapak Mirdan, saya persilahkan. Terima kasih banyak Bu Holly. Terima kasih nih udah diundang ke apa ini namanya berarti Channel YouTube ya, YouTube, nanti Pak, di ya. YouTube ya. Oke, di channel YouTube Bu Holly ini. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Mirdan Hardiansah. Alhamdulillah saat ini saya diamanahi sebagai Ketua Korwil Sikapura, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Hmm, perjalanan mengenal ilmu MR. Jadi tahun 2012 gitu ya, 2012 dulu saya itu tergabung di Muslim Milionernya Mas Ipo Santosa. Nah, lalu kita ngadain acara seminar gitu. Lalu salah satu pengisinya yaitu Pak Nasrullah. Jadi Pak Nasrullah itu belum cerita tentang ilmu magnet rezeki. Waktu itu beliau adalah membranding dirinya dengan properti syariah pertama di Indonesia gitu. Ya, jadi founder properti syariah pertama di Indonesia. Nah, dari 2012 itu banyak belajar juga dari beliau gitu ya, karena beliau bisnis di bidang properti dan propertinya itu dijalankan secara syariah. Dari sana udah nggak ingat lagi sama beliau, udah nggak belajar lagi tentang properti karena memang passionnya ternyata saya bukan di properti gitu. Lalu kembali lagi bersama Pak Nas itu di tahun 2017 gitu ya, seingat saya 2017 itu di acara Safari Ramadan di Kota Karawang. Waktu itu Pak Nas isi Safari Ramadan, pas banget ini juga nih, lagi bulan Ramadan. Beliau juga sedang melaksanakan Safari Ramadan tahun 2024 ini. Waktu itu tahun 2017 di Hotel Bridge Karawang. Jadi saya pernah dapat broadcast WhatsApp gitu ya. Ada acara Safari Ramadan yang isinya yaitu Pak Nasrullah. Jadi waktu itu memutuskan langsung mau ikut gitu karena loh kok ilmunya kayaknya beda gitu. Dulu kan ngomonginnya properti gitu. Nah sekarang ini tentang ada di searching-searching tuh magnet rezeki. Jadi ikut acara Safari Ramadannya beliau dan memang benar gitu ilmu yang dulunya tetap ada, cuman banyak ilmu-ilmu dengan sekarang pakai metode jurus-jurus tahun 2017 itu. Ada jurus-jurus di magnet rezeki. Eh, Belum ada 101 jurus waktu itu di Telegram itu cuman baru berapa puluh jurus gitu ya, belum banyak. Lalu tahun 2018 mulai ikut seminar, ikut seminar di Bandung, seingat saya di Bandung. Terus ada juga campnya, lalu ikut juga campnya itu di Bandung juga, camp nggak inget ya camp ke berapa, tahun 2018 akhir-akhir. Lalu 2019 ikut camp lagi. Jadi ikut camp Pak Nas itu 3 atau 5 kali gitu ya, 4 atau 5 kali lah gitu lah, ikut camp itu. Di Bandung 2 kali, di Bogor 2 kali gitu, satu lagi di Bandung lagi seingat saya, tapi formatnya bukan camp waktu itu, formatnya yang baru tuh yang kan kalau camp itu 3 hari 2 malam dulu.
Yang ini formatnya 2 hari 1 malam. Itu di Bandung juga. Nah, lalu karena praktek ilmunya gitu ya, dan banyak manfaatnya ilmu ini, tentunya setelah diamalkan, setelah dijalankan jurus-jurusnya, kok dalam kehidupan ini ngena gitu, banyak perubahan gitu, banyak keajaiban. Nah, akhirnya di tahun 2019, akhir 2019 itu ada TFT, Training for Trainer. Nah, itu training yang khusus bagi orang-orang yang mau mengamalkan dan menyalurkan ilmu magnet rezeki kepada banyak orang. Dan saya putuskan ikut TFT yang kelima, waktu itu TFT kelima di Bogor, karena saya rasa ilmu ini memang harus disebarkan ke banyak orang. Jadi saya ikut TFT di tahun 2019. Itu mungkin perjalanan mengenal ilmu magnet rezeki dari awal sampai akhirnya 2019 jadi CTMR, dan saat ini saya diamanahi jadi ketua Korwil Sikapura, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Dan setelah menjadi masuk ke lingkungan MR gitu ya, pengurus, nah, akhirnya keajaibannya makin banyak lagi, makin nambah lagi. Dan akhirnya kita harus jaga sikap gitu ya, udah jadi CTMR, udah jadi ketua Korwil. Nah, ini kalau misalkan kelakuan yang nggak bagus, bisa nama magnet rezeki bisa jadi nggak bagus gitu gara-gara seorang Mirdan. Nah, itu akhirnya menjadi suatu keajaiban juga, kita jadi bersikapnya lebih bagus, berkata lebih hati-hati, dan berkelakuan juga lebih berhati-hati. Gitu, Bu Holi. Nah, untuk keajaiban Pak Mirdan sendiri yang paling dirasakan paling besar gitu, Pak Mirdan. Apa yang paling dari mungkin 5 sampai 6 tahun ini ya terakhir mengenal ilmu magnet rezeki? Mm-mm. Keajaiban sih yang paling ini tenang hati gitu ya. Sekarang keajaibannya yang paling apa, karena kalau materi ya alhamdulillah ada gitu ya, keajaiban-keajaiban dalam hal materi. Cuman yang paling kena tuh tenangnya hati. Itu tenangnya hati kayaknya nggak bisa di apa, nggak bisa diukur dengan uang gitu. Akhirnya kita menghadapi semua persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, jadinya akhirnya karena hatinya udah tenang gitu, hatinya udah nyaman, akhirnya persoalan seperti apapun juga jadi indah gitu. Jadi kayaknya solusi itu mudah didapatkan. Kayaknya Allah tuh mudah memberikan solusi kepada kita. Jadinya rejeki itu, solusi hidup juga adalah rejeki gitu. Jadi setelah hatinya udah oke, rejeki dari Allah itu gampang banget kerasanya datang ke diri kita gitu, lancar gitu. Jadi setiap ada persoalan, setiap ada keinginan gitu ya, kita tinggal LOV kan ya, terus ujug-ujug mak bedungdung, persoalan hajatnya tiba-tiba suddenly bisa tercapai dan bisa diselesaikan. Nah, untuk yang pertama ikut Sopari Ramadan itu kan kalau yang kebanyakan alumni-alumni SHMR, THMR biasanya saat kenal ilmu MR tuh dengan persoalan atau misalnya di titik nol benar-benar persoalan yang tidak mudah gitu. Nah, untuk saat Pak Pamir dan kenal ilmu magnet rezeki apa di sisi titik nol atau masih 10 lah apa di titik mana nih Pak? Oh, saya sih waktu itu ya memang kebanyakan orang ada di titik nol gitu, ada di titik di mana apa namanya, keuangan nggak bagus bahkan minus gitu. Waktu itu saya ikut, keuangan sih masih bagus karena saya mengalami titik nggak bagus dalam keuangannya sebelumnya, sebelum 2017 itu gitu ya. Di ada apa namanya, dalam bahasa nggak disiplinnya bangkrut lah gitu ya, bangkrut gitu, perusahaannya bubar, gulung tikar gitu. Itu di tahun 2014 malah gitu.
Nah, ini sih di dalam titik yang nggak tenang aja gitu. Dalam ada titik ketenangan jiwa itu nggak dapet gitu. Uangnya ada gitu, materinya ada, alhamdulillah gitu. Apa pekerjaannya ada waktu itu, kendaraan ada, bahkan rumah pun udah ada gitu ya. Cuman kok menjalani hidup ini nggak bahagia. Nah, kebahagiaan dan ketenangan yang ada di hati itu yang nggak didapetin tuh. Nah, makanya begitu langsung lagi panas loh kok ilmunya baru lagi nih keren, bukan ngomongin rezeki. Dan itu langsung pada saat itu juga karena Safari Ramadan itu kan nggak detail gitu ya, nggak cuma di spill aja ilmunya, tapi dengan trailer ilmu-ilmu yang beliau sampaikan di Safari Ramadan itu juga udah ada yang kena. Makanya dari situ langsung belajar lagi tuh, cari tahu lagi tentang ilmu magnet rezeki yang disampaikan oleh Pak Nasrullah. Terutama waktu itu belajar dari Telegram dulu semua ya, Telegramnya diputar, diulang-ulang gitu ilmunya gitu sambil belajar sampai akhirnya ikut apa seminar di Bandung dan akhirnya ikut camp di Bandung juga, camp pertama waktu itu. Baik, Pak Mirdan, untuk dari 101 jurus, nah ada 10 misalnya yang utama. Yang Pak Mirdan sukai dari 10 jurus itu yang mana yang sampai hari ini tetap Pak Mirdan amalkan gitu? eh Semua jurusnya sebenarnya suka gitu. Cuman kalau jurus yang pertama kali diamalkan di antara 101 jurus di magnet rezeki itu yaitu jurus perisai rezeki gitu, buka perisai. Nah, itu jurus yang pertama kali diamalkan. Bahkan waktu itu mengganti tuh riadoh selama 40 hari. Istighfarnya diganti, jadi nggak baca astagfirullahaladzim lagi. Tadinya kan bacanya astagfirullahaladzim. Nah, terus ganti itu jadi saya salah, saya salah, saya siap belajar, saya salah, ampuni saya dan saya siap belajar. Nah, itu diganti itu. Saya salah, saya siap belajar, jadi saya ampuni saya dan saya siap belajar. Itu dijikirkan selama 40 hari. Bilangan 33 gitu tuh waktu. Bahkan kalau di masjid gitu ada yang sebelah mungkin dengar ini orang lagi zikir apa gitu. Karena selama ini istighfarnya dibaca, cuman kok nggak kena gitu. Akhirnya setelah dapat ilmu di camp dari Ustadz Nasrullah langsung, maka ganti istighfarnya dengan saya salah, ampuni saya siap belajar, saya salah, ampuni saya siap belajar. Dan itu pelan banget. Nah, begitu saya ngomong saya salah, kok meresap gitu. Iya benar saya banyak salah. Ampuni saya, benar saya butuh pengampunan dari Allah dan saya siap belajar. Nah, dari situ kan saya siap belajar itu berarti saya mengartikannya, oh saya berarti nggak boleh tuh ngulangin kesalahan dan dosa-dosa di masa lalu yang udah eh, kita lakukan gitu. Jadi itu benar-benar dipraktekkan ilmunya selama 40 hari riadoh. Karena belajar riadohnya dulu dari Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur kan suka belajar dia kalau ada sesuatu yang emang ingin menjadi habit, menjadi kebiasaan, lakukan selama 40 hari berturut-turut gitu ya, jangan putus gitu. Kalau putus ulangi lagi dari awal. Nah, emang bener. Akhirnya itu jadi kebiasaan. Nah, sekarang istighfarnya ya balik lagi. Astagfirullahaladzim lagi, tapi di hatinya saya salah, ampuni saya siap belajar gitu. Jadi tetap meresap gitu ya. Tetap sih ilmunya ini buka perisai. Karena nah sekarang jadinya punyanya senjatanya dua gitu. Kalau misalkan buka perisainya pakai istighfar, nah sekarang ditambah ada lagi pakai sholat tobat gitu. Ketika kita ingin sesuatu pakai istighfar, kok rasanya pakai istighfar nggak mempan gitu ya. Ibaratnya kalau kita mau motong kayu itu ada golok, ada kampak. Nah, kampak tuh ininya apa sholat tobatnya, golok itu istighfarnya. Begitu goloknya kok dirasa udah tumpul gitu ya, udah nggak tajam lagi. Nah, saya pakai sekarang punya alat yang baru untuk membuka perisainya yaitu pakai kampak gitu. Jadi motong pohonnya nggak harus pakai golok, bisa gantian tuh. Ada yang alat baru yaitu kampak. Jadi bisa lebih cepat juga buka perisainya, Bu Holi.
Jadi untuk baca istighfarnya biasanya sehari berapa kali, Pak? Istighfar, wah kalau istighfar sehari berapa kali? Yang jelas tuh saya nyisipin pagi sore itu di zikir pagi sore itu paginya 100, sorenya 100. Belum lagi nanti di sholat sholat pardunya 33 gitu biasa. Jadi itu Oh, yang dibaca minimal dibaca. Belum kalau ya sholat kalau misalkan di tobatnya berapa jalan. kali, Pak, sehari kalau sholat tobatnya? Sholat tobat sekarang ya minimal sehari sekali gitu. Jadi sebelum kita sholat malam, sholat tobat dulu. Jadi kayaknya kok ngerasa nggak enak gitu ya, ngerasa malu sama Allah gitu. Ketika minta sholat tahajat, tapi kita belum sholat tobat dulu. Kita harus bertobat dulu sama Allah gitu ya, mohon ampun dulu. Oke, siapa? Untuk pesan buat yang baru kenal Magnet Rezeki ini, Pak. Kalau sekarang kayaknya lebih mudah ya. Kalau dulu kan hanya dengan Telegram gitu. Kalau pesannya dari Bapak apa saja? Boleh, Pak. eh Ya pesannya buat yang baru kenal ilmu magnet rezeki gitu ya. Ilmu ini ilmu bagus, ilmu Allah yang harus ya kalau buat diri saya sih wajib dipraktekkan karena setiap ilmu itu kalau mau bermanfaat buat diri kita ya harus dipraktekkan gitu ya. Kalau kita tahu ilmu tentang sedekah, nah ilmu tentang sedekah itu bisa bermanfaat kalau kita melakukan sedekah gitu. Kata guru katanya sholat tahajud. Nah tahajud itu ilmu gitu yang dikasih oleh guru kita gitu. Tapi kalau tahajudnya nggak dilakukan, ya itu nggak akan bermanfaat buat diri kita. Hanya tahu aja tuh. Kalau hidupnya mau berkah berlimpah, sholat tahajud gitu. Tapi kalau sholat tahajudnya nggak dilakukan, ya nggak jadi itu. Jadi ilmunya nggak bermanfaat pun untuk ilmu magnet rezeki gitu. Kalau ingin keajaibannya datang, nah ini ilmunya harus dipraktekkan pelan-pelan gitu, pelan-pelan sambil kita belajarlah dalam setiap ilmu itu diulang-ulang, satu jurus diulang-ulang ilmunya gitu. Kadang-kadang eh, yang belajar itu pengennya cepat ngerasain manisnya, cepat ingin ngerasain keajaibannya, padahal kita nikmati prosesnya gitu, dan kita nikmati prosesnya, dan insya Allah nanti keajaibannya bakal datang gitu. Baik, Pak Mirdan. Mungkin ini terakhir 2 menit terakhir ada pesan khusus gitu buat teman-teman yang hadir di YouTube. Ya, buat teman-teman yang menyaksikan di YouTube channelnya Bu Holi, pokoknya tetap semangat untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan apa namanya? Bukan jangan, tetap harus semangat dan selalu tersenyum. Terutama berikan senyum indah kepada keluarga Anda yang ada di samping kanan kiri Anda. Itu sih Bu Holi. Terima kasih Pak Mirdan atas waktunya yang sangat sibuk ya. Pak Mirdan ini seorang ketua Korwil tuh. Alhamdulillah saya udah dikasih waktu beberapa menit. Ini juga terima kasih banget ya Pak Mirdan. Jadi teman-teman ikutin terus channel ini kalau mau tahu banyak cerita para CTMR. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.